Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman yang ada di hall maupun ada di ruang Zoom, perkenalkan saya Saiful Bahari sebagai moderator pada acara kali ini. Materi yang akan dibahas tentang profesi atau organisasi profesi khususnya bagi ATLM, ahli teknologi laboratorium medik, yang akan di eh, pandu atau dinarasumberi oleh Bapak Dedi Samsanjaya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum FIT. Beliau dengan nama asli Dedi Samsanjaya STRKes, lahir di Jombang 8 Desember 1976. Pendidikan formal SDN Kepanjen 2 Jombang, lulus tahun 1989. SMPN 1 Jombang, lulus tahun 1992. SMK Bakti Husada Kediri, lulus tahun 1995. D3 Analis Kesehatan IIK Bakti Wiyata Kediri, lulus tahun 2013. D4 IIK Bakti Wiyata Kediri, lulus tahun 2020. Pekerjaan yang pernah dia kerjakan yakni honorer Rumah Sakit Kanjuruhan Malang tahun 1995 sampai dengan 1999, CPNS tahun 1999 sampai dengan 2000, dan PNS yakni tahun 2000 sampai dengan sekarang. Untuk jabatan beliau, pejabat pengadaan blood Puskesmas Cukir, koordinator laboratorium blood Puskesmas Cukir, koordinator sistem informasi blood Puskesmas Cukir, sekretaris akreditasi blood Puskesmas Cukir, ketua zona integritas blood Puskesmas Cukir. Untuk organisasi yang pernah dia anuti, yang pertama ketua Si Hukum dan Advokasi DPC Patelki Kabupaten Jombang tahun 2006, mohon maaf, tahun 2006 sampai dengan 2000. Ketua DPC Patelki Kabupaten Jombang tahun 2020 sampai dengan 2024. Baik, untuk waktu dan tempat saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa baru. Kali ini saya akan memperkenalkan apa sih Patelki itu, apa hubungan ahli teknologi laboratorium medik dengan Patelki, dan apa manfaat bergabung di organisasi profesi Patelki itu. Jadi ATLM itu merupakan salah satu tenaga kesehatan penting di era sekarang, di era pandemi COVID-19. Dulu ATLM dikenal sebagai analis kesehatan, sekarang dikenal dengan ATLM, ahli teknologi laboratorium medis atau ATLM. Memiliki peran kunci dalam penegakan diagnosa COVID-19 melalui perannya dalam melakukan analisis terhadap cairan tubuh, baik melalui sampel usap swab dari tenggorokan pasien atau dari hidung, jadi dari vasofaring maupun orofaring, maupun terhadap sampel darah pasien. ATLM memiliki peran sentral dalam penanganan kasus COVID-19. Pemeriksaan yang dilakukan oleh ATLM menentukan tindakan selanjutnya yang akan diberikan kepada pasien. Jadi untuk penegakan diagnosa itu ATLM memiliki peran penting. Jadi disitulah peran ATLM. Sesuai Permenkes nomor 42 tahun 2015, ATLM adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi semua orang yang telah lulus pendidikan yang diakui itu adalah ATLM. Dan bagaimana cara untuk memiliki kompetensinya? Nah, itu nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, ini kita masuk. Jadi
seorang ATLM itu pasti akan membutuhkan organisasi profesi. Organisasi profesi itu banyak banget manfaatnya. Apa sih organisasi profesi itu? Nah, organisasi profesi adalah organisasi yang anggotanya ada para praktisi. Para praktisi itu banyak banget, termasuk salah satunya adalah ATLM, yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Jadi ada beberapa kegiatan memang tidak bisa dilakukan secara individu. Banyak contohnya, seperti baksos, itu memerlukan suatu organisasi, seperti bagaimana cara kita mendapatkan STR, bagaimana kita mendapatkan kode etik, bagaimana kita mendapatkan kompetensi kita, itu tidak akan bisa dilakukan dengan individu. Tujuan umum dari sebuah organisasi profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai dengan bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Jadi ingat, kepentingan publik. Peran organisasi profesi, pembina, pengembang, dan pengawas terhadap mutu pendidikan, pembina, pengembang, dan pengawas terhadap pelayanan, pembina serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, pembina, pengembang, dan pengawas kehidupan profesi. Nah, kita masuk ke organisasi profesi, khususnya di ahli teknologi laboratorium. Nah, organisasi profesi yang menangani ATLM adalah Patelki. Apa sih Patelki itu? Patelki adalah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Singkatannya, artinya apa? Nah, kita bahas ya. Yuk. Jadi ini, Patelki atau Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia atau The Indonesian Association of Medical Laboratory Technologies adalah organisasi profesi ahli teknologi laboratorium medik yang dulu disebut analis kesehatan, yang didirikan untuk maksud dan tujuan menghimpun seluruh anggota untuk mempersatukan diri dalam meningkatkan peran serta secara aktif, terarah, dan terpadu. Nah, ini bisa dilihat juga di webnya Patelki Pusat. Jadi Patelki ada di patelki.org.id. Patelki merupakan satu-satunya organisasi profesi ahli teknologi laboratorium medik yang diakui keberadaannya oleh Kementerian Kesehatan RI. Jadi Patelki itu diakui. Ada beberapa organisasi profesi analis sih, cuman mereka tidak diakui. Jadi Patelki lah. Nah, Patelki juga merupakan organisasi profesi yang modern dan memenuhi seluruh persyaratan sebagai organisasi profesi sebagaimana persyaratan tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 60 Tahun 99 tentang Pendidikan Tinggi. Sejarah Patelki, Patelki lahir pada tanggal 26 April tahun 86 di Jakarta. Lahirnya Patelki diprakarsai oleh Bapak Dr. Andes Syarifuddin Jalil yang itu menjabat Kepala Pusat Laboratorium Kesehatan Indonesia. Tidak untuk menciptakan organisasi khususnya bagi profesi ATLM, tercetus setelah asosiasi sejenis di negara-negara ASEAN mengundang Indonesia untuk menghadiri Association of Medical Laboratory Technologies. Pada masa itu Indonesia belum memiliki asosiasi sejenis. Jadi kita mendapat undangan, setelah itu kita mendirikan Patelki. Saat ini Patelki memiliki kurang lebih 56.750 anggota dan masih bisa bertambah. Dan anggota ini tersebar di seluruh kawasan Indonesia.
500 DPC, termasuk DPC Patelki Kabupaten Jombang, dan 34 DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, termasuk DPW Provinsi Jawa Timur. Jadi urutannya itu adalah DP, Dewan Pimpinan Pusat, di bawahnya ada DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, di Jombang ini, Dewan Pimpinan kita adalah DPW Provinsi Jawa Timur. Terus setelah DPW, kita ada DPC, Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jombang, DPC Patelki Kabupaten Jombang. Nah, untuk para ATLM yang ada di Kabupaten Jombang, bergabungnya di DPC Patelki Kabupaten Jombang. Gitu. Visi dan misi. Kita mengenal visi dan misi Patelki. Visinya menjadi organisasi profesi kesehatan yang mandiri, profesional, peduli, serta aktif dalam peningkatan mutu pelayanan laboratorium bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Meningkatkan kekuatan kepemimpinan Patelki dalam mewujudkan organisasi profesi yang mandiri, profesional, kuat baik di dalam maupun di luar negeri. Meningkatkan kemampuan ahli teknologi laboratorium medik sebagai tenaga profesional serta berdaya saing internasional. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam peningkatan mutu hasil dan pelayanan laboratorium medik dan lab kesehatan. Pengembangan sistem remunerasi, penghargaan, dan jenjang karir profesional yang didukung oleh sistem pendidikan yang berkelanjutan kuat. Setelah visi dan misi Patelki, puluhan ribu ahli teknologi laboratorium medik (ATLM) yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia telah bergabung sebagai anggota profesi ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ATLM ini anggotanya 56.070 kurang lebih, itu tersebar di seluruh Indonesia. Semua lulusan, baik SMAK, AAK, AAM, dapat menjadi anggota Patelki. Itu dulu. Tapi setelah Munas di Yogyakarta tahun 2013 dan kita mengikuti Permenkes bahwa syarat anggota Patelki adalah telah menempuh pendidikan minimal D3 analis kesehatan di SMAK atau yang dulu disingkat menjadi Sekolah Menengah Analis Kesehatan, tidak lagi bisa menjadi anggota organisasi profesi ini. Dan itu sesuai dengan Permenkes. Jadi standarnya adalah D3 minimal. Ada pula anggota luar biasa. Jadi ada beberapa anggota di organisasi profesi Patelki ini. Salah satunya adalah yang tadi anggota organisasi biasa ya. Terus ada anggota luar biasa. Mereka adalah profesional yang bekerja sebagai penunjang di bidang pelayanan laboratorium kesehatan. Terus ada lagi anggota kehormatan. Jadi anggota kehormatan ini adalah para pejabat pemerintah, swasta, serta masyarakat yang berjasa di bidang kesehatan. Itu bisa menjadi anggota kehormatan bagi Patelki. Nah, bagi kalian yang nantinya telah menyelesaikan, masih lama ya memang, menyelesaikan sekolah di D3 ATLM, itu bisa menjadi anggota Patelki DPC Patelki Kabupaten Jombang atau DPC Patelki Kabupaten masing-masing tempat tinggalnya. Nah, secara garis besar, cara menjadi anggota adalah sebagai berikut. Jadi ini berkas yang dibutuhkan adalah kurang lebihnya scan KTP, disiapkan, scan ijazah terakhir ya, ijazah D3 ATLM terutama, soft copy foto dengan pakaian bebas rapi berlatar belakang merah. Jadi semua ini berukuran maksimal 150 KB. Langkah menjadi anggota adalah membuka situs resmi.
Jadi ada situs resmi. Jadi kita semuanya diupayakan secara online. Jadi pendaftarannya juga secara online. www.simka.patelki.org. Jadi diklik aja situs itu, nanti setelah itu diklik member registration. Setelah itu diisi data halaman formulir, diisi lengkap semuanya, mulai tanggal lahir, nama, dan lain-lain. Terus scan pas foto, KTP, dan ijazah, diupload di situ. Setelah itu diklik tombol daftarkan. Setelah proses selesai, maka calon anggota harus menghubungi DPC setempat. Biasanya menghubungi sekretaris melalui di sekretariat, jadi tempat untuk melakukan verifikasi pendaftaran. Tahap terakhir proses pendaftaran adalah calon anggota akan mendapatkan email pemberitahuan verifikasi account, jadi yang berisi virtual account, dan sejumlah biaya yang harus mereka bayarkan. Jadi di virtual account nanti akan ada biaya pendaftaran. Insya Allah nggak mahal kok, nggak sampai 200.000. Setelah uang pendaftaran terbayarkan, calon anggota memberitahukannya kepada DPC setempat, sama seperti tadi, jadi menghubungi sekretaris untuk memberitahukan bahwa calon anggota sudah membayar. Tujuannya apa? Agar nomor KTA dapat segera terbit. Nah, setelah nomor KTA terbit, di KTA tersebut akan ada NAP, adalah nomor anggota Patelki. Nah, nomor anggota Patelki itu kita bisa masuk ke website Simka 2.0. Nah, apa sih website Simka itu? Nah, nanti kita bahas lagi setelah ini. Setelah dengan masuk jadi anggota ya. Ini pengenalan aja. Apa sih Patelki itu? Intinya, setelah Anda mendapatkan NAP, nomor anggota Patelki, berarti sudah resmi menjadi anggota Patelki. Apa sih manfaat menjadi anggota Patelki? Manfaatnya adalah mendapatkan fasilitas finansial seperti asuransi, diskon harga pelatihan, dan pertemuan ilmiah, dan lain-lain. Jadi Patelki itu sering mengadakan acara webinar, acara seminar. Kalau sekarang sih webinar ya di masa pandemi ini, jadi seminar secara offline jarang diadakan. Nah, itu nanti untuk anggota Patelki itu akan harganya akan lain dengan yang bukan anggota Patelki. Jadi ada diskon, ada perlakuan khusus terhadap anggota Patelki ini. Menjadi peserta berbagai pelatihan dan pertemuan ilmiah serta rapat organisasi, meningkatkan skill berorganisasi, bersama-sama memperjuangkan hak dan kebutuhan anggota, mendapatkan informasi termutakhir seputar perkembangan ilmu medical laboratory medik. Dan inilah pada akhirnya Patelki itu hadir ibarat benang merah yang menyatukan para profesional di bidang teknologi laboratorium medik. Jadi tak hanya itu, ia juga berkontribusi besar dalam pengembangan bidang kesehatan masyarakat. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh DPC Patelki Kabupaten Jombang. Jadi ada banyak sih kegiatannya, cuman kalau di Pampang akan selesai nanti banyak banget. Jadi ini ada beberapa, kita waktu itu donasi banjir ke daerah Perak kita lakukan. Terus kita ikut swab di kegiatan swab secara sukarela di Jembatan Suramadu, Surabaya. Kita melakukan reboisasi, penanaman pohon. Dan kita
melakukan kegiatan-kegiatan baksos, kegiatan-kegiatan webinar, kegiatan-kegiatan apapun itu juga diselingi dengan kegiatan seperti outbound. Jadi tidak hanya kegiatan yang formal intinya, kita kegiatan yang non formal juga kita melakukan. Jadi Patelki itu bukan melulu tentang kegiatan formal. Tuh. Nah, itulah Patelki. Jadi jelas saja bahwa Patelki itu adalah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang ada di Indonesia. Jadi adik-adik yang sekarang menjadi maba analis atau ATLM di kampus IJMI, nanti setelah lulus, monggo bisa menghubungi pengurus DPC Patelki Kabupaten Jombang untuk bisa menjadi anggota organisasi kami. Karena adik-adik yang lulus pasti akan berpikir untuk bekerja. Nah, bekerja itu pasti ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah STR. Terus ada uji kompetensi, ada kode etik. Nah, semua itu bisa didapatkan melalui organisasi profesi Patelki ini. Nah, sebelum mendapatkan semua itu, jadi harus bergabung di organisasi profesi ini. Bagaimana caranya? Ya, seperti yang tadi ada di slide. Oke, cukup sekian dari saya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktunya, Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Baik, saya tutup nggih Pak acara kali ini dengan pembacaan hamdalah. Semoga acara ini bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa calon mahasiswa baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.